Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Manajemen Haji dan Umroh kelas B, akan mempresentasikan hasil kerja laporan saya dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Agama mengenai teori The Melting Pot. Teori melting pot atau kuali peleburan, atau dalam bahasa Inggris melting pot adalah metafora untuk masyarakat heterogen yang semakin homogen. Elemen yang berbeda atau melebur menjadi satu sebagai suatu kesamaan budaya yang harmonis. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan asimilasi imigrasi di Amerika Serikat. Metafora melebur menjadi satu digunakan pada tahun 1780-an. Setelah tahun 1970, keinginan asimilasi dan model kuali peleburan menghadapi tantangan dari multikulturalisme yang menyatakan bahwa perbedaan budaya pada masyarakat berharga dan perlu dipelihara. Metafora alternatif yang diusulkan adalah makhluk salat. Dalam sosiologi, melting pot adalah suatu konsep yang mengacu pada masyarakat yang heterogen menjadi lebih homogen dan berbagai elemen yang melebur bersama menjadi satu kesatuan yang harmonis dengan kebudayaan yang sama. Konsep melting pot paling umum digunakan untuk menggambarkan asimilasi imigrasi ke Amerika Serikat. Meskipun untuk menggambarkan asimilasi imigrasi ke Amerika Serikat dapat digunakan dalam konteks apapun dimanapun budaya baru muncul berdampingan dengan budaya lain. Belakangan ini, pengungsi dari Timur Tengah menciptakan tempat peleburan di seluruh Eropa dan Amerika. Melting pot dengan kebudayaan suku Bugis dan Makassar. Dalam penelitian ini, yaitu Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kelurahan Tamangapa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 662 km persegi atau sama dengan 66.200 hektar. Menurut hasil pendapatan kependudukan di Kelurahan Tamangapa, jumlah penduduknya sebanyak 10.698 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.459 jiwa dan perempuan 5.242 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.020 kakak. Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 rukun warga atau RW dan 34 rukun tetangga atau RT. Penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan record. Mak baca-baca berarti membacakan doa di hadapan hidangan makanan yang menjadi sebuah tradisi suku Bugis Makassar masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya di Kecamatan Manggala, Kelurahan Makassar, Sulawesi Selatan. Ritual membaca-baca ini dibiasakan dilakukan oleh orang yang dianggap sesepuh atau tokoh masyarakat dalam sebuah kampung atau orang yang dituakan dalam sebuah keluarga, di mana dihadapkan sesepuh akan dihidangkan makanan yang telah ditata dalam sebuah nampan yang orang Bugis menyebutnya baki, dilengkapi dengan tungku kecil yang disebut dupa yang berisikan bara api. Nantinya bara api tersebut akan ditaburi bubuk pewarna merah hingga menghasilkan asap yang berbau menyengat. Disitulah sesepuh memulai membaca-baca. Membaca-baca sendiri bagi kalangan suku Bugis Makassar tidak dianggap sebagai sebuah kesyirikan, mengingat doa dipanjatkan bukanlah berupa mantra, melainkan salawat dan sederet ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di suku Bugis tersendiri tradisi ini memunculkan sebuah kolaborasi antara adat istiadat dan agama. Kami cukup mendengar jelas kalimat-kalimat ayat suci diucapkan oleh sesepuh kampung saat melakukan baca-baca.
satu persatu nampan, berisikan makanan tersebut dibacakan doa. Tradisi ini sudah menjadi keyakinan turun-temurun suku Bugis Makassar dari nenek moyang, terlebih orang Tamangapa, sehingga sulit untuk ditinggalkan meskipun zaman sudah berganti. Di setiap nampan berisi lauk pauk yang beragam dan juga tidak ketinggalan beras ketan putih ataupun ketan hitam yang disebut songkolo. Selain songkolo, juga ada makanan khas Bugis Makassar lainnya, yaitu buras atau burasa. Melainkan makanan khas Bugis Makassar ini menyerupai lontong. Hanya saja, selain bahan utamanya beras, menggunakan santan dan membuat rasanya gurih dan dibungkus dengan daun pisang. Tidak ketinggalan pula kelapa muda dan pisang disajikan di sebuah wadah terpisah. Kepada Sang Pencipta mempresentasikan rasa syukur orang Bugis tentu cek berbeda-beda di suku Bugis sendiri. Untuk implementasi dari rasa syukur tidak hanya dengan sebuah ucapan, melainkan dengan sebuah tindakan. Dengan melakukan membaca yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki yang diberikan selama ini. Itulah pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.